الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Rabb, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berikanlah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim." Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wal bayyinat minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Diastono, yang kami hormati Direktur Asrama Putra SMA MTA Ustadz Muhammad Ghazali SPDI, yang kami hormati pengasuh pembina serta karyawan, dan yang kami cintai santri-santri kami Asrama Putra SMA MTA. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semuanya dapat melaksanakan dan menyaksikan acara MPLA Masa Pengenalan Lingkungan Asrama.
Kemudian sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya kepada gelap gulita pada cahaya yang terang benderang. Kami di sini selaku pembawa acara yang akan memandu acara MPLA ini sampai dengan selesai. Baik, kami bacakan untuk urutan acaranya. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga pemaparan program pengasuhan asrama, acara keempat pemaparan program kurikulum dan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Yang kelima, ta'aruf pengasuh dan pembina Asrama Putra MTA. Yang keenam, pembagian kamar dan wali kamar santri baru. Yang ketujuh adalah penutup. Baik, untuk menginjak pada acara pertama, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Muhammad Ghazali SPDI selaku Direktur Asrama Putra SMMTA. Yang terhormat, kepada yang terhormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu, masih diberikan masa untuk mengarungi hidup di dunia ini. Mudah-mudahan sisa waktu yang masih ada ini kita mampu untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya, digunakan dalam rangka untuk beriman dan mengerjakan amal soleh. Kenapa demikian? Karena Allah memberikan kabar gembira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Oh gitu. Ada apa? Setelah beriman diikuti dengan wa amilus solihat, mengerjakan amal-amal yang soleh. Dengan iman ditambah dengan amal soleh, Allah akan menyediakan annalahum, bagi mereka jannatin tajri, surga yang mengalir min tahtihal anhar, dari bawahnya berupa sungai-sungai. Gini ya. Maka tentunya kepada para santri baru Asrama Putra SMMTA Surakarta tahun pelajaran 2021-2022, tentunya ini bisa menjadi acuan bagi Anda semuanya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMMTA Surakarta, Bapak Dr. Andes Diastono, MPD, kemudian para pengasuh, pembina,
kepada para wali santri, barangkali ada yang mengikuti kegiatan ini, dan juga yang kami cintai seluruh santri Asrama Putra SMA MTA Surakarta. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di SMA MTA Surakarta. Anda sudah menjadi bagian dari kami, bagian keluarga besar Asrama Putra SMA MTA Surakarta. Mudah-mudahan tujuan antum menuju ke Asrama Putra SMA MTA Surakarta ini betul-betul tujuan yang benar. Antum sudah berada di tempat yang benar, di jalan yang benar. Tentunya kami segenap pengasuh pembina memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada antum semuanya. Maka karena kondisi sekarang sedang dalam keadaan pandemi, yang seharusnya ini bisa dilaksanakan kegiatan ini dengan cara yang tatap muka, kemudian ada kegiatan kolosal disampaikan oleh masing-masing bagian, terpaksa sekarang tidak bisa terlaksana, ya tentunya semaksimalnya. Maka pada kesempatan ini nanti akan disampaikan oleh bagian pengasuhan, disampaikan oleh bagian kurikulum. Pengasuhan ini mengatur kegiatan harian, kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, bahkan kegiatan tahunan. Bagaimana berkegiatan di Asrama Putra, nanti akan disampaikan kegiatannya apa saja. Kemudian nanti juga akan disampaikan bagian kurikulum mata pelajaran yang akan disampaikan di asrama itu diberikan materi apa saja. Insya Allah akan disampaikan oleh bagian kurikulum, sehingga kami harapkan Anda semuanya bisa menyimak, bisa memperhatikan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti ketika sampai di asrama sudah jadwalnya kita diizinkan untuk tatap muka, antum sudah bisa minimal ada sedikit gambaran, ya, gambaran tentang asrama itu bagaimana, apa saja yang perlu dibawa, apa saja peraturannya. Nanti kalau di asrama saya akan mendapatkan apa, itu nanti akan disampaikan oleh para pembicara yang akan datang. Maka untuk itu kami mohon silahkan diperhatikan, disimak dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa kebaikan untuk kita semuanya. Saya kira cukup. Aku qauli hadza astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menginjak acara yang ketiga, yaitu pemaparan program kurikulum dan PJJ pembelajaran jarak jauh, yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Nasruddin SAG selaku koordinator kurikulum Asrama Putra. Kepada yang terhormat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Ustadz Dias Tono, kemudian Direktur Asrama Putra SMA MTA Ustadz Muhammad Ghazali, para pembina dan para pengasuh yang kami hormati, kemudian anak-anakku sekalian yang kami sayangi dan kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah, siang hari ini ataupun malam hari ini kita masih diberi kenikmatan sehingga kita dapat mengikuti acara masa orientasi asrama. Kemudian sholawat serta salam mari kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa pada kita sehingga kita bisa menikmati nikmatnya iman dan Islam. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diperkenankan oleh Allah untuk mengikuti acara masa orientasi asrama yang sebenarnya kalau waktu normal itu masa orientasi asrama itu berlangsung selama 6 minggu atau 1,5 bulan. Diawali dengan perkenalan pengasuh dan pembina, kemudian selanjutnya ada perkumpulan konsulat, kenalan dengan konsulat masing-masing yang dari Solo ngumpul dengan Solo, kemudian dari Sragen ngumpul dengan anak-anak yang dari Sragen, ngumpul sesuai daerah masing-masing atau sesuai konsulat yang ada di asrama. Kemudian ada rentetan acara yang lain seperti kuliah umum babak 1, babak 2, babak 3, kemudian ditutup dengan acara sho'ab yang normalnya seperti itu. Tetapi karena situasi dan kondisi saat ini tidak memungkinkan, maka masa orientasi asrama hanya bisa dilaksanakan ya seperti ini, satu kali melalui media YouTube atau media sejenis. Maka walaupun seperti ini, mari kita sama-sama bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas tanpa banyak kendala sedikit pun. Kemudian pendidikan yang ada di asrama itu garis besarnya adalah pembiasaan dan penugasan. Karena memang fokusnya pada itu. Santri dibiasakan dari mulai tidur hingga tidur lagi. Saat tidur dibiasakan untuk tidur lebih awal. Jam 10 sudah mulai dibiasakan untuk tidur maksimal jam 11 bagi yang ingin menambah belajar sendiri. Tujuannya adalah setelah aktivitas seharian maka istirahat lebih awal agar nanti pada saat bangun kondisi badan berada pada kondisi yang prima. Atau ketika subuh bisa sholat subuh tanpa rasa kantuk. Karena banyak beberapa teman itu ketika pas di asrama itu karena mungkin tidurnya terlalu larut malam padahal sudah dioyak-oyak, sudah disuruh untuk tidur tetapi mungkin di kamarnya nggak cepat-cepat tidur, akhirnya tidurnya kemalaman sehingga nanti bangun subuh itu sulit, dibangunkan sulit. Atau ketika pas sholat subuh pun masih terkantuk-kantuk. Nah, seperti itu. Dari tidur sampai bangun tidur lagi, sampai tidur lagi semua dikondisikan. Sholat ke masjid 15 menit ataupun 20 menit sebelum azan itu sudah dikondisikan untuk persiapan. Fungsinya agar nanti ketika di rumah atau ketika pas liburan ataupun ketika pas lulus nanti dia mendekati waktu-waktu sholat dia sudah persiapan, sudah menyiapkan diri untuk sholat, tidak lalai sedikit pun untuk mengingat sholat. Penugasan ada beberapa nanti ketika kalian mungkin kelas 11 ataupun kelas 12 nanti akan ditugaskan sebagai panitia MUA. Biasanya kalau normalnya ini masa orientasi asrama itu yang jadi panitia adalah kelas 12. Mereka jadi panitianya dari awal acara hingga akhir acara yang ditutup dengan sho'ab itu yang menjadi panitia adalah kelas 12, termasuk ditugaskan di berbagai kegiatan atau kepanitiaan yang lain. Tujuannya apa dari pembiasaan dan penugasan tersebut? Tujuannya adalah agar santri atau siswa itu terbiasa
terbiasa untuk bersikap, berperilaku sebagai selayaknya seorang muslim. Karena memang tujuan utama kalian disekolahkan di asrama seperti itu kira-kira. Atau disekolahkan di SMMTA kemudian berasrama, kira-kira seperti itu. Tidak cuma pengen sekedar pinter. Kalau cuma pengen pinter saja, saya yakin di sekolah-sekolah yang lain banyak bisa yang bikin kalian pinter. Atau bahkan mungkin lebih pinter daripada sekolah di asrama. Maka silakan nanti, walaupun nanti programnya terbatas tidak bisa maksimal seperti layaknya ketika kalian berada di asrama, maka program yang kami tawarkan silakan diikuti dengan sebaik mungkin agar nanti ada hasilnya, tidak cuma membuang waktu, tidak cuma menghabiskan waktu sia-sia, pulsa dan sebagainya. Kemudian karena memang tujuannya adalah menjadikan santri itu sikap, perilaku dan akhlaknya standar sebagai seorang muslim, maka di beberapa kegiatan asrama itu ada beberapa kegiatan yang memang muaranya ke situ. Yang pertama adalah sholat jamaah. Kita wagu sholat dipakai kegiatan. Nah, karena memang ini adalah kurikulum utama di asrama. Bahkan adalah pendidikan yang paling penting di asrama adalah sholat jamaah di masjid. Di sana ada nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil, bahwa sebagai seorang muslim itu agar senantiasa menjadikan waktu-waktu sholat sebagai patokan aktivitas. Misalkan ketika sore hari main bola, sudah kira-kira sudah senja mendekati waktu maghrib saat teman-teman yang lain belum berhenti, kita sebagai seorang yang sudah dibiasakan, dididik, kita berhenti kemudian segera persiapan untuk sholat. Atau kalau bisa malah mengkoordinir teman-temannya. Udah nanti jam 5:15 selesai teman-teman kita main bola, 5:15 kita selesai, kemudian nanti pulang ke rumah masing-masing sama-sama persiapan, nanti kita berangkat ke masjid sama-sama. Nah, itu lebih baik. Ada perbedaannya dengan yang di asrama dengan yang tidak di asrama. Pakaiannya pun juga dibiasakan dengan pakaian yang baik. Kalau mungkin di rumah, mungkin bagi sebagian santri atau teman-teman kelas 10 barangkali belum terbiasa atau belum terbiasa mendapat pendidikan yang seperti model asrama, itu mungkin ke masjid ya pakai kaos biasa saja, bawahnya training ya biasa saja. Tetapi kalau nanti di asrama, nanti akan dibiasakan bahwa ke masjid itu pakai pakaian yang paling baik. Pakai baju muslim boleh, pakai batik boleh, pakai baju hem boleh. Di beberapa kesempatan bawahnya celana panjang, tetapi pada umumnya adalah bawahnya sarung dan berpeci. Kalaupun di rumah nggak pakai peci nggak masalah, nggak pakai sarung nggak masalah. Yang penting pakaiannya jangan sampai kaos oblongan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah di kegiatan selanjutnya, standarnya seorang muslim itu qiraah. Jangan sampai ngakunya seorang muslim tapi Qur'annya nggak pernah disentuh. Sing didemok HP ini terus, esok HP, awan HP, sore HP, bengi HP, barwi HP ini tinggu bantalan sisan. Nah, jangan sampai seperti itu seorang muslim. Maka di asrama nanti dibiasakan setiap sebelum waktu-waktu sholat dan setelah waktu-waktu sholat, terutama sholat maghrib, isya dan subuh, itu dibiasakan untuk qiraah. Agar nanti ketika pulang dari asrama ataupun kemudian nanti ketika lulus, hal tersebut masih membekas di hati, masih membekas di jiwa masing-masing santri. Walaupun misalkan cuma sekedar habis maghrib, walaupun cuma sekedar habis subuh, tetapi dia senantiasa qiraah tiap harinya. Selanjutnya adalah standarnya seorang muslim itu dia cukup di bidang ilmu agama. Maka di asrama ada beberapa program, ada kajian hadis arba'in. Nanti akan kita bagi dalam 3 sesi, kelas 10 semester 1 nomor berapa, nomor sampai berapa, kemudian nanti kelas 11 nomor berapa sampai nomor berapa, nanti kelas 12 nomor sekian sampai nomor sekian, agar nanti bisa dapat modal paling enggak beberapa hadis-hadis yang mudah untuk dipahami dan diingat ataupun dihafalkan.
Kemudian ada kajian fikih majelis, paling tidak pengetahuan tentang ibadah, sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian toharoh, itu dasar-dasar tersebut santri sudah memilikinya atau pernah mempelajarinya, atau nanti ada buku pegangannya, atau pernah memiliki buku pegangannya, sehingga ketika pulang ke rumah ternyata ada yang menanyakan atau mungkin ada yang perlu dipelajari lagi, tinggal buka-buka bukunya aja, seperti itu. Kemudian ada kajian gelombang asrama setiap Selasa malam, yang insya Allah nanti kalau tidak ada halangan, mungkin nanti setelah kurban nanti akan kita mulai. Kemudian ada kajian Ahad pagi, biasanya nanti bergiliran putra dan putri. Kalau minggu ini putra yang ke Mangkunegaran, minggu depan putri yang ke Mangkunegaran. Tetapi karena ini kalian sedang berada di rumah, silakan diikuti di rumah masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah kita harapkan nanti sebagai seorang muslim itu mau dan bisa berdakwah. Maka di asrama ada kegiatan muhadharah, latihan pidato. Di situ kita dilatih. Anak-anak semua nanti akan dilatih untuk latihan ngomong di depan umum. Ngomong bukan sekedar ngomong, tetapi disetting untuk pidato ataupun khutbah Jumat. Paling tidak khutbah ataupun khutbah Jumat. Sehingga nanti paling tidak ketika pas pulang ke rumah diminta ngisi kultum, itu berani. Kan jadi lucu, SMA MTA diminta ngisi kultum minggring-minggring. Nah, ini juga nanti lucu. Atau diminta khutbah Jumat ora wani. Nah, maka harus beda SMA MTA, terutama yang berada di asrama. Maka nanti ya ketika kalian insya Allah sudah kembali ke asrama dan semoga secepatnya bisa offline lagi, nanti akan mengikuti kegiatan muhadharah, latihan pidato. Nanti akan ada pembimbingnya, bagaimana cara membuat teksnya. Nanti H-4 itu sudah harus jadi teksnya, kemudian dikoreksi oleh pembimbingnya. Nanti kemudian ada latihannya, kemudian di hari hanya tampil di situ. Tampil di situ. Awalnya mungkin keringetan, gudres, disorai teman-teman karena nggak bisa ngomong sekali. Setelah assalamualaikum diem, meneng tok, kayak patung, kayak reco. Tetapi kalau nanti anak-anak semua nanti serius mengikuti kegiatan muhadharah ini, satu kali masih seperti itu, kedua kalinya dan selanjutnya, insya Allah nanti akan lidahnya tersetting sendiri, terinstal sendiri, bisa ngomong walaupun belum sempurna. Kemudian selanjutnya kita harapkan santri yang berada di asrama nanti sebagai seorang muslim itu standarnya ya minimal 1 juz hafal setelah lulus itu. Kelas 3 keluar dari asrama, keluar dari SMMTA, lulus SMMTA, itu minimal kita harapkan 1 juz hafal. Jangan sampai yang dihafal cuma kulhu terus. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Jangan sampai nggak hafal. Minimal ya an-naba hafal, walaupun misalkan 10 surat terakhir. Misalkan nggak harus 40 ayat hafal semua, misalkan ayat 1 sampai 20 atau 15 hafal, ataupun 10 ayat terakhir hafal, seperti itu. Ataupun surat-surat tertentu yang lumayan panjang di dalam juz amma hafal, walaupun tidak semuanya. Tetapi minimal kita harapkan nanti setelah lulus adalah 1 juz hafal. Jangan sampai kita ngakunya sebagai seorang muslim itu 1 juz saja nggak hafal. Padahal mungkin bagi teman-teman yang suka musik itu mungkin ratusan lagu hafal plus kunci-kuncinya, tetapi juz amma nggak hafal. Ataupun mungkin yang suka nonton filmnya sampai dialognya setelah ini hafal, tetapi juz amma nggak hafal. Ataupun yang suka komik misalkan, habis ini adegannya seperti apa itu hafal, tetapi juz amma nggak hafal. Jangan sampai seperti itu. Maka standarnya minimal 1 juz hafal. Kemudian nanti kami harapkan sebagai seorang muslim kita harus bisa menjadi insan yang bermanfaat. Maka di asrama dilatih dengan di dalam berbagai kegiatan.
agar mempunyai banyak skill, agar mentalnya terbentuk, agar kemampuannya nanti terlatih di situ. Ada kegiatan soap, ada kegiatan panitia bulan Ramadan, ada kegiatan pergantian pengurus, ada kegiatan FDS dan lain sebagainya. Di situ akan mengasah anak-anak sekalian untuk menjadi insan yang bermanfaat, karena di situ kemampuan kalian dilatih sosialisasi, dilatih tanggung jawab, dilatih ulet, pantang menyerah dan sebagainya. Kemudian juga sebagai seorang muslim tidak kalah ketinggalannya kita latih membiasakan diri untuk hidup bersih, baik jasmani, rohani, pakaian dan lingkungan. Maka setiap hari ada piket kamar yang kita adakan. Kemudian juga ada checklist kebersihan. Nanti yang kamarnya belum bersih pada pagi harinya, malam harinya kita kasih surprise. Surprise-nya apa? Nanti qiraah selama 20 menit. Ataupun barang-barangnya ketika mungkin belum dirapikan, masih di kamar, masih berantakan, itu belum dirapikan, belum ditata dalam merak, belum ditata, bednya masih berantakan, kasurnya masih berantakan, nah, maka barangnya kita ambilin semuanya, Hal-hal tersebut hanya bisa dilakukan nanti saat kondisi sudah normal. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang menunggu anak-anak nanti kalau sudah mulai offline, sudah mulai masuk kembali secara normal. Dan mari sama-sama kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir, atau paling tidak intensitas yang terkena pandemi ini semakin menurun, sehingga sedikit demi sedikit kita mulai bisa untuk melakukan pembelajaran secara offline. Karena yang di asrama ini terus terang pembiasaan yang ada ini paling bisa dilakukan dengan cara offline, karena nggak bisa dengan cara online, itu nggak bisa maksimal. Kemudian karena situasi dan kondisi yang seperti itu, maka kami dari kurikulum mencoba merangkai kegiatan yang insya Allah tidak akan memberatkan anak-anak sekalian. Kami tahu ketika pas pagi hari sudah banyak tugas, sudah banyak kegiatan, barangkali tiap harinya Bapak Ibu guru sudah ngasih tugas, maka kami tidak akan menambah beban yang terlalu banyak. Maka 1 minggunya yang secara resmi kegiatannya hanya 2 kali, pertemuan wali kamar hari Rabu dan hari Sabtu, waktunya habis maghrib ataupun habis isya, sesuai nanti situasi dan kondisi. Kemudian yang tidak wajib, yang tidak resmi itu misalkan bisa tiap hari ba'da subuh atau ba'da maghrib untuk kontrol hafalannya. Kemudian yang kegiatan kedua adalah checklist harian Google Form. Nanti akan kita kontrol aktivitas kalian di rumah melalui checklist harian ini. Sholatnya gimana di masjid, jamaah apa enggak, misalkan subuhnya jamaah di masjid apa enggak, maghribnya, isaknya, apakah subuhi mesti keturun terus, bangunnya karipan terus, nah seperti itu. Kemudian qiraahnya seperti apa, apakah rutin qiraah tiap hari ataupun cuma di rumah cuma dolanan HP wae, esok HP, awan HP, sore HP, bengi HP, nanti HP dan sebagainya, ataupun memang bisa meluangkan waktu, menyisihkan waktu untuk bisa qiraah walaupun cuma 1 ruku. Kemudian termasuk di situ ada checklist di rumah itu cuma rebahan dolanan HP ataupun memang mau membantu kesibukan orang tua. Misalkan orang tuanya repot, misalkan pagi hari ibunya butuh diantar ke pasar, padahal ya sudah nganggur, etok-etok dolanan HP, alasannya ada kegiatan Pak Bu, padahal seharusnya standarnya tahu ibunya nyangklek tas itu, anak yang berbakti langsung tanggap, badhe teng peken Bu kula dereke, monggo kula dereke. Nah, anak yang berbakti seperti itu, maka akan kita kontrol seperti itu, akan kita kontrol di dalam checklist harian. Kemudian selanjutnya untuk pekan ini atau minggu depan nanti khusus untuk kelas 10 ada pretest bacaan Quran dan ibadah.
yang akan dilaksanakan nanti mulai hari Rabu minggu depan sampai Sabtu tanggal 21 sampai tanggal 31. Nah, berapa hari itu? Sekitar 10 hari akan diadakan pretest ibadah dan bacaan Quran. Kemudian nanti sore insya Allah silakan jangan lupa, atau hari ini nanti jangan lupa untuk disaksikan bersama acara MUA atau masa orientasi asrama. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan dari bagian kurikulum. Kekurangannya mohon maaf. Oh ya, untuk materi-materinya nanti insya Allah kita sampaikan, kita share melalui wali kamar masing-masing. Nanti insya Allah kita sampaikan melalui WA atau media sejenis, baik dalam bentuk file ataupun dalam bentuk yang lain. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemaparan program kurikulum dan BCC yang disampaikan oleh Ustadz Nasruddin SAG selaku koordinator kurikulum Asrama Putra. Untuk acara selanjutnya, acara yang keempat, yaitu pemaparan program pengasuhan Asrama Putra yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Arif Setiawan SUD selaku koordinator pengasuhan Asrama Putra. Kepada yang terhormat, dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat dipertemukan kembali dengan kegiatan-kegiatan yang baru di tahun pelajaran baru, di tempat yang baru juga meskipun via online, tapi di sini insya Allah segalanya akan kita sampaikan tentang program-program yang berkaitan dengan kegiatan asrama di masa yang akan datang, maupun hal-hal yang ibaratnya hanya untuk sekedar pengetahuan secara umum. Jadi pada tujuan kali ini, setelah tadi bagian kurikulum menyampaikan kegiatan-kegiatannya yang ada di asrama, jadi untuk berikutnya yakni adalah tentang bagian program pengasuhan. Jadi namanya di asrama itu ada hal selain ya sama-sama seperti pendidikan yang sifatnya umum, alias ada yang namanya pendidikan-pendidikan yang sifatnya ada kurikulumnya, ada program-program kegiatan hariannya, semuanya sudah tersistem sama persis seperti yang ada di sekolahan. Jadi asrama itu bukan bagian yang terpisah dari sekolahan. Jadi di sekolahan juga punya kurikulum, di asrama pun juga ada kurikulum. Demikian juga yang membedakan asrama dengan sekolahan adalah di kegiatan sehari-harinya. Kalau di asrama ada yang namanya sistem namanya pengasuhan. Jadi pengasuhan ini terdiri dari terdiri dari 3. Kalau di gedung kita itu di Asrama Putra itu ada 3 pengasuhan, yaitu ada pengasuh dari kelas 1, pengasuh dari kelas 2, dan pengasuh dari untuk kelas 3. Nah, secara umum pengasuhan ini punya tujuan mengasuh alias mendidik anak-anak supaya seperti tadi yang disampaikan Ustadz Nasruddin, yakni untuk membiasakan diri menjalani kehidupan yang baru, kehidupan yang berbeda, yang berbeda dengan ketika di rumah. Ketika antum-antum semuanya di rumah nanti akan menjalani kehidupan yang berbeda, yang dimana insya Allah pendidikan ini tujuannya adalah cuma satu, tujuannya adalah program pengasuhannya satu, yaitu membina santri menjadi manusia yang bertakwa. Nah, kemudian yang dimana buahnya itu adalah agar apa? Agar membekas di praktek kesehariannya, yakni amal soleh dan akhlakul karimah. Sebab hanya dengan itu kita, baik santri, baik semuanya, baik pembina itu akan menjadi
makhluk yang derajatnya tinggi di sisi Allah hanya dengan melakukan amal soleh dan kegiatan yang tadi yang kita sampaikan. Jadi pada dasarnya adalah tujuannya tadi, intinya adalah itu. Kemudian dalam suatu lembaga apapun, jadi ada yang namanya tata tertib untuk meraih tujuan itu tadi, yakni tujuan kita tadi sebagai bagaimana toh supaya kita itu kok bisa terbiasa berbuat baik, atau untuk membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang sifatnya baik secara agama dan maupun secara moral secara umum. Adanya tata tertib ini tentu juga sudah difikirkan ataupun dirumuskan berkali-kali oleh orang-orang sebelumnya seperti. Nah, tata tertib di asrama itu dimaksudkan itu sebagai apa? Sebagai rambu-rambu untuk supaya agar anak-anak, alias ya bukan hanya anak-anak tapi orang-orang yang ada di lingkungan asrama itu punya rambu-rambu untuk bersikap atau mengambil keputusan atau bertindak atau melaksanakan kegiatan sehari-hari di asrama maupun di luar asrama, dalam rangka apa? Agar supaya terbiasa tadi dan menciptakan iklim dan pembelajaran yang efektif. Nah, tata tertib dan tata krama asrama ini dibuat berdasarkan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai agama yang tentunya agama kita sendiri, agama Islam, baik yang berkaitan dengan kedisiplinan, kebersihan, kerapian, dan kesemuanya tetap kita mengambil aturan-aturan ini, tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama kita sendiri, yakni agama Islam. Nah, kemudian jadi pada intinya adalah tata krama ini sifatnya adalah keseluruhan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai tadi. Itu berlaku untuk semua warga yang ada di lingkungan asrama maupun sekolahan. Nah, kemudian di dalam asrama nanti, anak-anak ini nanti ada namanya beberapa aturan. Ada di sini nanti akan saya sampaikan, ada beberapa prosedur secara detail. Tapi untuk secara detailnya yang baik nanti kita sampaikan ketika bertemu secara langsung saja. Jadi ini nanti secara program-program secara umum untuk sebagai pengetahuan. Bagaimana toh biar tidak ada biar ada bayangan ketika nanti di asrama itu seperti apa, pola kehidupannya bagaimana, apakah sama dengan di rumah. Nah, seperti itu. Jadi ini kita menyampaikan di sini itu sebagai gambaran umum biar kalian nanti yang belum terbiasa ke lingkungan yang sifatnya jauh dari orang tua itu bisa melihat secara minimal dari yang kita sampaikan itu bisa membayangkan bagaimana toh tinggal di asrama itu yang pisah dari orang tua dan sebagainya. Nah, itu nanti di sini insya Allah ada beberapa prosedur-prosedur yang akan kita sampaikan nanti, untuk berikutnya kita jelaskan ketika sudah bertemu langsung. Jadi ada beberapa prosedur-prosedur yang disampaikan nanti di bagian pengasuhan, yakni ada misalnya dari bab 1 dulu kita sampaikan, yakni prosedur datang dan pulang. Jadi datang dan pulang di asrama ini itu ada aturannya. Jadi anak-anak santri tidak boleh asal pulang sak karepe dhewe, terus kemudian nelpon ibu bapaknya misal nggak betah di asrama terus mulih sak karepe dhewe. Nah, itu tidak ada seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Jadi ada namanya prosedur datang dan pulang. Untuk awal-awal pertama kali mungkin anak-anak yang belum pernah merasakan hidup yang serba berbeda dengan sebelumnya ketika di rumah, nanti mungkin ada hal-hal yang akan membenturkan secara psikis kalian di sini, yakni tentang bagaimana kangen di rumah, atau ketika terpisah dari orang tua itu bagaimana dengan teman-teman baru, dan sebagainya. Jadi ada namanya prosedur datang dan pulang.
Yang pertama adalah waktu pulang dan datang itu semuanya ditetapkan oleh asrama. Ya, seperti yang kita bilang tadi bahwa tidak ada santri yang sak karepe dhewe ataupun orang tua yang sak karepe dhewe. Ya, kemudian santri yang diizinkan pulang itu harus sampai pulang ke rumah. Misal ada izin yang mendadak, alias ada santri yang ingin pulang ke rumah, kemudian meminta izin ke pengasuh ataupun ke pembina ataupun ke guru. Ketika sudah diberi izin ya harus pulang. Tidak ada yang boleh menggok dalan ataupun sebagainya. Nah, dan kembali ke asrama pun wajib melapor kepada pengurus dengan mengembalikan kartu perizinan pulang. Jadi nanti di sana nanti dibuatkan kartu untuk kartu untuk izin keluar dan masuk asrama. Untuk anak baru biasanya nanti masih harus ada pendampingan dari orang tua. Jadi ketika anak ingin pulang ya harus dijemput oleh orang tuanya atau walinya. Kemudian ketika balik ke asrama pun juga harus sama diantarkan oleh walinya ataupun orang tuanya. Nah, seperti itu untuk anak baru. Kemudian selama dalam masa perjalanan sampai ke asrama, setiap santri itu diusahakan untuk menjaga akhlak dan nama baik asrama dan sekolah. Nah, seperti itu. Dan ini secara umum. Kemudian tata tertib prosedur perizinan santrinya, ya kan. Tadi tentang bagaimana perizinan keluar masuk. Nah, sekarang prosedur perizinan santri yang dari bab 2, yakni prosedur perizinan santri. Jadi setiap santri keluar dari asrama itu harus di sana nanti harus ada namanya izin ke piket, petugas piketnya ataupun izin ke pembinanya. Jadi ketika antum nanti sudah di dalam asrama, ketika ingin keluar dari asrama itu semuanya sudah terjadwal sebenarnya. Dari asrama itu sudah ada jadwal sendiri. Ketika anak mau keluar maupun ada kegiatan di luar asrama itu pun tetap meskipun terjadwal harus namanya ada izin alias sebagai pemberitahuan. Jadi santri nanti diharapkan untuk dibiasakan untuk izin. Jadi izin keluar asrama. Izinnya kemana? Bisa ke pembinanya atau ke pengasuhnya atau ke pembina yang piket. Jadi nanti ada pembina yang piket secara rutin di depan asrama yang menjaga di sana nanti. Jadi segala prosedur perizinan keluar masuk semuanya nanti bisa dipusatkan di depan, ada namanya kantor untuk meminta izin pembina yang piket di sana. Kemudian bab yang ketiga ada tertib yang lain. Jadi tata tertib dari cara berpakaian. Cara berpakaiannya di sini di asrama, kalau di asrama ya tentu berbeda dengan ketika kalian di rumah. Kalau kalian di rumah bisa bebas memakai pakaian apapun, alias pengen nganggo kaos sing gambare tengkorak ya oke. Kalau pengen nganggo kaos sing sesuai selerane ya monggo, sing senenge nganggo kaos sing gambare partai politik ya oke, itu kalau di rumah. Nah, ketika kalian sudah memasuki asrama, nanti itu ada hal-hal yang sifatnya membuang apa? Membuang keinginan kalian, membuang ego kalian. Nah, seperti itu. Jadi harus bagaimana tetap pakaian-pakaian ini disesuaikan sesuai lingkungan pendidikan yang ada di asrama. Nah, salah satunya adalah tata tertibnya adalah setiap santri itu berpakaian tetap ya namanya rapi, bersih, sopan. Itu ya memang harus lazimnya kita sebagai manusia itu kalau berpakaian ya yang seperti itu wajar, yang rapi, bersih, sopan. Nah, di asrama pun sama, baik di luar asrama maupun di dalam asrama pun sama. Kemudian pakaian seragam sekolah. Kalau di luar alias di rumah, mungkin kalian ketika dulu yang dari SMP, yang SMP umum yang belum pernah merasakan asrama, mungkin ketika pulang dari sekolah masih pakai seragam sekolah, bisa jalan-jalan, bisa dolan sik dan sebagainya. Tapi kalau di asrama enggak. Kalau di asrama nanti seragam itu ya seragam itu fungsinya hanya untuk melakukan kegiatan tertentu. Kalau seragamnya sekolah ya pakai seragam sekolah. Nah, seperti itu. Kalau seragam sekolah hanya boleh dipakai untuk kegiatan belajar di sekolah atau kegiatan yang telah ditentukan oleh pihak
sekolah yang berseragam, misal seragamnya karate ya pakai seragam karate, misal seragamnya olahraga yang lain sepak bola ya menyesuaikan. Jadi kalau misal di rumah yang sudah biasanya yang terbiasa ketika sholat jamaah di masjid itu pakai kaos ataupun pakai kelambi, sing penting nganggo kelambi wis sak intuke. Nah, nanti di asrama enggak, diatur sendiri. Jadi setiap tempat ada pembicaraannya, setiap pembicaraan ada tempatnya. Itu kalau di asrama nanti kalian akan dibiasakan seperti itu, bahwa ada hal yang pantas bagaimana kamu harus memantaskan diri di kegiatan itu. Nah, ketika di asrama, ketika kalian sholat di masjid ya nggak boleh lagi seperti ketika sholat di rumah mungkin yang sudah terbiasa dengan memakai celana yang tidak rapi ataupun tidak memakai sarung ataupun memakai kaos. Nah, kalau di asrama nanti tidak dibolehkan untuk memakai kaos ketika sholat berjamaah. Harus wajib memakai sarung, kemudian baju yang rapi, kemudian peci, nah seperti itu. Nah, kemudian aturan yang lain, tata tertib yang lain itu tidak diperkenankan untuk meminjam pakaian juga kalau di asrama. Kemudian kalau di asrama itu nanti juga tidak diperkenakan mengenakan celana pendek ketika di luar kamar ataupun di luar asrama. Jadi aturannya seperti itu sebagai gambaran umum tentang cara berpakaian di lingkup asrama nanti. Jadi diperhatikan baik-baik. Nanti kita akan sampaikan ulang apa saja toh hal-hal yang dilarang secara pakaian itu di asrama. Nanti kita lanjutkan ini kemudian jenis-jenis pakaian yang dilarang. Ini kalau kalian di rumah mungkin terbiasa memakai pakaian yang seperti ini, yang sukanya pengennya sepak bola ya pakaiannya sepak bola, yang sukanya ngeband, kemudian kaosnya juga disesuaikan hobinya. Nah, kalau di asrama tidak lagi. Di asrama tidak diperbolehkan pakaian-pakaian yang seperti ini. Coba dilihat di slideshow ini yang tadi Mas. Nah, mulai dari celananya, celana yang berbahan jenis jin atau chinos dan sebagainya yang mengerucut ke bawahnya itu sempit. Nah, itu tidak boleh, alias yang ketat kelihatan bentuk tubuhnya itu tidak diperbolehkan untuk dipakai untuk santri di sini. Yang berbahan jin itu nanti ditaruh di rumah saja, jadi jangan dibawa ke asrama. Daripada disita nanti tidak dikembalikan malah repot. Jadi sebelum nanti kalian masuk ke asrama itu sudah dipikirkan dulu, ini diingat baik-baik nanti. Kira-kira saya bawa jin apa enggak? Ya itu sudah langsung tidak usah bertanya, langsung ditinggalkan di rumah. Celananya diganti celana yang berbahan halus yang biasa saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pakaian yang tidak mendidik alias goiru tarbawi lah, alias yang tidak mendidik seperti yang gambar-gambare tengkorak, gambare klub sepak bola dan sebagainya yang tidak syar'i lah. Kalau bisa bawa pakaian yang polos, kaos yang polos, ngarep buri polos itu lebih baik. Nah, warnanya boleh bebas. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak diperbolehkan. Nanti ada hal-hal yang lain yang tidak diperbolehkan akan dijelaskan menyusul kemudian hari. Ini ya gambaran secara umum dari cara berpakaiannya. Oke, Mas. Lanjutkan. Kemudian ada beberapa jenis pelanggaran dan sanksi-sanksi. Namanya pelanggaran itu pasti ada sanksi. Jadi kalian ketika dimanapun, baik di rumah pun, ketika melanggar aturan di rumah pun juga ada sanksi. Hanya saja kalau di asrama sanksinya lebih tersusun, lebih terdiskusikan, lebih tersimpulkan dan sebagainya. Kalau di rumah mungkin tidak ada aturan-aturan sanksi maupun pelanggaran yang tertulis. Jadi kalau di asrama nanti akan selalu diingatkan terus setiap hari bagaimana menjalani kehidupan di asrama itu. Emang saya harus menaati semua aturannya, apa saya harus kadang-kadang melanggar dan sebagainya. Nah, itu nanti akan di sana nanti akan menemui hal-hal seperti itu. Ada beberapa pelanggaran yang akan kita sampaikan di sini. Ada beberapa jenis pelanggaran yang secara umum saja, baik memang segalanya ada namanya pelanggaran itu ya ada sanksinya. Kemudian ada yang namanya pelanggaran berat. Pelanggaran berat itu apa? Sepertinya pelanggaran yang
sudah tidak bisa ditolerir alias sudah tidak bisa diterima lagi, itu pelanggaran berat, alias kalau dalam agama kita itu sudah masuk ke dosa besar. Nah, itu pelanggaran paling berat. Tapi kalau di sini bukan dosa besar. Jadi secara umum pelanggaran yang mengakibatkan fatal atau memang sudah tidak layak lagi untuk diterima sebagai seorang santri. Nah, seperti itu. Salah satunya adalah tidak menjalankan syariat Islam, misalnya sebagaimana mestinya. Misalnya masih ada yang membawa jimat. Nah, seperti itu. Mungkin kalau belum tahu sih nggak apa-apa. Kalau dulu biasanya ada anak-anak yang masih membawa jimat, ya. Itu hal-hal yang melanggar syar'i. Tapi kalau belum tahu biasanya masih dibimbing, masih paling cuma disita kemudian diberitahu. Tapi yang lain apabila sudah tahu ya nanti resikonya adalah ada sanksinya, ditegur, diingatkan, kemudian penghayatan keambaan. Kemudian pelanggaran syar'i yang lain apa? Selain tadi ya banyak sekali. Misal pacaran, misal membawa HP nanti tidak boleh diperbolehkan juga nanti membawa HP pacaran atau membawa pacarnya ke asrama. Nah, itu tidak diperbolehkan, itu termasuk pelanggaran yang berat juga. Kemudian pelanggaran yang lain sebagaimana yang telah diatur di asrama yang undangan hukum pidana positif di Indonesia secara umum seperti mencuri, mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang alias narkoba, berjudi, minuman keras, dan bentuk pidana lain yang sejenis. Nah, itu tidak diperbolehkan kalau di asrama. Jadi kalian nanti sudah yang mungkin dulu pernah nakal itu ditinggalkan semuanya di sini. Jadi sanksinya apa? Sanksinya banyak. Ada yang satu hanya mengembalikan atau mengganti barang yang dicuri, kemudian pemanggilan orang tua itu biasanya wajib. Jadi pemanggilan orang tua itu sebagai bentuk kepedulian asrama kepada anak didik, kemudian kepada orang tua agar ada terjadi namanya sinkronisasi antara orang tua, anak, dan asrama. Dan jadi biar tidak ada namanya kesalahpahaman. Kemudian pemanggilan orang tua dikembalikan kepada orang tua sesuai dengan bentuk kesalahannya tadi yang dilakukan oleh anak. Kemudian pelanggaran yang lain adalah berkelahi mungkin. Ada yang melakukan perkelahian secara fisik, artinya di asrama dengan teman-temannya, kemudian menonton hiburan di luar asrama apalagi tanpa izin. Nah, itu tidak diperbolehkan lagi kalau sudah masuk di asrama. Misal nonton konser, nonton sepak bola, turnamen apapun di luar asrama itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan. Sanksinya apa? Sanksinya sama, pemanggilan orang tua, kemudian ditegur, ataupun yang paling parah nanti bisa diskors. Nah, skorsing, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk kegiatan, langsung pada kegiatan saja. Jadi nanti untuk soal ini, soal pelanggaran nanti secara umum seperti itu. Jadi bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di asrama tadi sudah dijelaskan secara umum oleh Ustadz Nasruddin sebelumnya di bagian kurikulum. Kurang lebih adalah kegiatan itu sama. Kegiatan-kegiatan asrama itu meliputi ya tadi ada yang namanya muhadoroh alias pelatihan pidato, kemudian sholat berjamaah, kemudian kiroah, kemudian kajian hadis arba'in. Semuanya itu adalah kegiatan-kegiatan yang akan dijalani santri setiap harinya sesuai dengan jadwal yang sudah ditulis di sana. Nah, dalam menjalankan kegiatan-kegiatan asrama itu ada aturan-aturan yang wajib ditaati tadi. Bagaimana atau ketika muhadharah, pakaian apa atau yang harus saya pakai? Bagaimana atau ketika sholat, pakaian apa atau yang harus saya pakai ketika sholat? Bagaimana ketika kiroah? Bagaimana ketika olahraga? Nah, itu pakaian-pakaiannya sudah ada aturan-aturan yang mengikat dan mengikuti setiap kegiatan yang ada di asrama tadi. Nah, kemudian setiap siswa itu wajib mengikuti, ada yang namanya nanti ada kegiatan yang urgen, yang penting dan wajib diikuti semua santri, yakni gelombang asrama. Kalau mungkin di rumah ada yang sudah warga, MTA itu, kalau di rumah ada yang namanya pengajian gelombang. Nah, di asrama pun ada. Jangan dikira tidak ada, wah penak wis mlebu asrama renek pengajian gelombang. Jadi di asrama nanti ada gelombang sendiri, yakni pengajian gelombang khusus anak-anak asrama.
itu pun harus diikuti wajib oleh semua santri, baik secara daring maupun online maupun offline lah, seperti itu. Dan setiap kegiatan oleh sekolah atau yang diadakan oleh luar sekolah itu, kalau diadakan di luar sekolah diusahakan untuk harus izin atas sepengetahuan pengasuhnya masing-masing. Jadi kalau antum-antum nanti ada kegiatan di luar asrama yang memang itu berkaitan dengan asrama ataupun sekolah, semuanya harus ada namanya transparansi atau pemberitahuan ke pihak-pihak terkait seperti pengasuh, kemudian pembina ataupun guru-guru ataupun wali-wali yang lain yang ada di asrama maupun sekolahan. Nah, seperti itu. Dan insya Allah ini cukup saya sampaikan sampai ini dulu. Jadi ini sebagai gambaran umum bagaimana tuh awalnya tadi ketika dari yang kalian mungkin di rumah itu masih gamblang nol, bagaimana toh ketika masuk di asrama itu kayak apa toh kegiatannya, bagaimana toh aturan-aturannya, bagaimana toh cara menjalani pola-pola kehidupan yang ada di asrama itu sebagai apa, nanti bagaimana. Insya Allah cukup sudah diterangkan dari keterangan Ustadz Nasruddin tadi, sama saya tambahi mulai dari detail bagaimana apa yang harus saya bawa ketika masuk di asrama tadi, mulai dari pakaiannya yang saya bawa apa, kemudian pelanggaran-pelanggaran yang nggak boleh saya lakukan di asrama apa. Nah, semuanya sebenarnya menuju pada satu titik, yakni adalah membiasakan diri untuk selalu berbuat baik dan memperbaiki akhlak. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah ini yang saya sampaikan hari ini tentang bagaimana program-program pengasuhan secara umumnya saja. Nanti untuk secara detail bisa kita lakukan insya Allah, kalau ada kesempatan nanti ketemu di asrama kita bisa sampaikan ulang lebih detail agar nanti bisa diterima dengan baik. Jadi untuk semuanya kurang lebihnya semoga bermanfaat. Syukron ala kulli ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian program pemaparan program pengasuhan asrama yang sudah disampaikan oleh Ustadz Arif Setiawan SUD. Baik, untuk acara selanjutnya adalah acara yang kelima, yaitu ta'aruf pengasuh dan pembina asrama putra MTA yang akan kami sampaikan secara langsung. Baik, di sini ada selaku Direktur Utama Asrama Putra MTA, yaitu nama Ustadz Muhammad Ghazali SPDI, tempat tanggal lahir Klaten 1 September 1971, alamat di Semanggi, Pasar Kulon, Surakarta. Nomor HP yang bisa dihubungi 085 229 020 008. Kemudian pendidikan terakhirnya sarjana S1 di kampus IIM Surakarta. Tugas lain dari beliau adalah beliau mengajar guru pendidikan agama Islam di sekolah. Baik, selanjutnya yaitu koordinator bidang pengasuhan. Nama Ustadz Arif Setiawan SUD, tempat tanggal lahir Sukoharjo 25 November 1985. Kemudian alamatnya di Sidan, Klumprit, Sukoharjo. Kemudian nomor yang bisa dihubungi 088 21 656 8544. Kemudian pendidikan terakhir beliau sarjana S1 di kampus IAIN Surakarta, jurusan Akidah dan Filsafat. Kemudian tugas lain dari beliau adalah pengasuh kelas 12. Lanjut lagi, koordinator bidang kurikulum. Nama Ustadz Nasruddin SAG, tempat tanggal lahir beliau di Sragen 9 Agustus 1987, alamat Semanggi, Pasar Kulon, Surakarta. Kemudian nomor HP yang bisa dihubungi 085 72821 8817.
Kemudian untuk pendidikan terakhir beliau sarjana S1 di kampus IAIN Surakarta jurusan Akidah dan Filsafat. Tugas lain dari beliau adalah pengasuh kelas 10. Kemudian sekretaris Asrama Putra, nama Ustadz Prihatin, tempat tanggal lahir Boyolali 1 Januari 1992. Kemudian alamat beliau di Semanggi, Pasar Liwon, Surakarta. Nomor HP yang bisa dihubungi ada 2 nomor, 08564 234 6966 atau 0812 2817 9126. Kemudian pendidikan terakhir beliau masih kuliah di sarjana S1 kampus IIM Surakarta jurusan PAI. Tugas lain dari beliau adalah pengasuh kelas 11. Baik, kemudian koordinator Humas Asrama Putra, nama Ustadz Faisal Anwar Fauzan SPD, tempat tanggal lahir Kediri 23 Juni 1992, alamat Semanggi RT 09 RW 06 Pasar Liwon, Surakarta. Nomor HP yang bisa dihubungi 085 6412 88582. Kemudian pendidikan terakhir beliau sarjana S1 di kampus IIM Surakarta jurusan PAI. Tugas lain beliau adalah pembina kelas 10. Baik, selanjutnya koordinator pembelajaran dapur, nama Ustadz Taufik Jalaluddin, tempat tanggal lahir Sragen 3 Desember 1980, alamat di Jalan Comal nomor 5 Perumahan Guru MTA. Nomor HP yang bisa dihubungi 08132 951 8093. Kemudian pendidikan terakhir beliau masih kuliah di sarjana S1 kampus IAIN Surakarta jurusan Akidah dan Filsafat. Kemudian tugas lain dari beliau adalah pembina kelas 10. Lanjut, yaitu koordinator Sapras Asrama Putra MTA. Saya sendiri, nama Ustadz Jeffrey Rusman, tempat tanggal lahir Ngawi 18 Juni 92, alamat Jalan Comal nomor 5 Perumahan Guru MTA. Nomor HP yang bisa dihubungi 085 283 773 455. Kemudian pendidikan terakhir kami masih kuliah di sarjana S1 di kampus IIM Surakarta jurusan PAI. Tugas lain yaitu pembina kelas 11. Baik, lanjut untuk staf kurikulum Asrama Putra, nama Ustadz Wakid Nuruddin SPD MPD, tempat tanggal lahir Karanganyar 12 September 1993, yang beralamat Gondang Rejo RT 01 RW 11 Ploso Rejo Matesih Karanganyar. Kemudian untuk nomor HP yang bisa dihubungi 08213 332 2234. Kemudian pendidikan terakhir beliau sarjana S2 di UNS Pendidikan Biologi. Tugas lain yaitu pembina kelas 11. Baik, lanjut staf sekretaris Asrama Putra, nama Ustadz Muhammad Alif Salahuddin, tempat tanggal lahir Semarang 8 September 1990, alamat Jalan Comal 05 Perumahan Guru MTA. Nomor HP yang bisa dihubungi 085 728 01 4441. Kemudian pendidikan terakhir beliau masih kuliah S1 di IIM Surakarta jurusan PAI. Tugas lain yaitu pembina kelas 11. Lanjut lagi, yaitu staf sekretaris Asrama Putra, nama Ustadz Effendi Resianto, tempat tanggal lahir Tanjung Makmur 26 Juli 1998,
alamat Tanjung Makmur, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Nomor HP yang bisa dihubungi 081 3575 05729. Kemudian pendidikan terakhir beliau masih kuliah di UNS Sarjana S1 di jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran. Tugas lain beliau adalah pembina kelas 12. Lanjut lagi. Baik, itu tadi selanjutnya yaitu staf Humas Asrama Putra. Nama Ustadz Nur Yulianto SPDI, tempat tanggal lahir Karanganyar 27 Mei 1987. Alamat beliau di Gentan, Bendosari, Sukoharjo. Nomor HP yang bisa dihubungi 085 22955 1275. Pendidikan terakhir beliau sarjana S1 di kampus IAIN Surakarta jurusan Tarbiyah. Tugas lain beliau adalah pembina kelas 11. Kemudian staf pembelajaran dapur. Nama Ustadz Cecep Yusuf, tempat tanggal lahir Gunung Kidul 6 September 1995. Alamat Jalan Comal nomor 05 Perumahan Guru MTA. Nomor HP yang bisa dihubungi 081 22571 8177. Pendidikan beliau masih kuliah S1 di IAIN Surakarta jurusan Hukum Islam. Baik, lanjut lagi yaitu staf Sarpras Asrama Putra. Nama Ustadz Ahmad Effendi Hadi Rois SS, tempat tanggal lahir Pati 8 Maret 1994. Alamat Semanggi RT 01 RW 08 Pasar Kliwon Surakarta. Nomor HP yang bisa dihubungi 08967 809 6082. Kemudian pendidikan terakhir beliau sarjana S1 di kampus UNS jurusan Sastra Arab. Tugas lain beliau adalah pembina kelas 12. Kemudian lanjut lagi adalah diantara pembina, nama Ustadz Mukhlas Eskom, tempat tanggal lahir Aceh Besar 2 Februari 1988. Alamat beliau di Manang Grogol, Sukoharjo. Kemudian nomor HP yang bisa dihubungi 089 57 003 05 100. Kemudian pendidikan beliau terakhir sarjana S1 di kampus IAIN Surakarta jurusan Komunikasi Islam. Tugas lain adalah pembina kelas 12. Lanjut. Nama Ustadz Yoga Sektiarsa MPD, tempat tanggal lahir Sragen 27 Juli 1988. Alamat Paurumnas Gemolong, Sragen. Nomor HP yang bisa dihubungi 085 7360 44539. Kemudian pendidikan terakhir beliau sarjana S2 di kampus UNS jurusan Pendidikan Sejarah. Tugas lain yaitu pembina kelas 11. Kemudian nama Ustadz Muhammad Habibullah, ya, sarjana arsitek, tempat tanggal lahir Sragen 16 Januari 1996. Alamat Gemolong, Sragen, Jawa Tengah. Nomor HP yang bisa dihubungi 08232 851 9435. Kemudian pendidikan terakhir beliau sarjana S1 di kampus UNS jurusan arsitek. Tugas lain yaitu pembina kelas 10. Baik, lanjut lagi. Nama Ustadz Muhammad Salman Al-Farisi, tempat tanggal lahir Karanganyar 11 Maret 1998. Alamatnya di Dersono RT 2 RW 4 Mojogedang, Karanganyar.
Nomor HP yang bisa dihubungi 081 39 1770 592. Kemudian pendidikan terakhir beliau masih kuliah di UNS Sarjana S1 jurusan Agroteknologi. Tugas lain dari beliau adalah pembina kelas 12. Lanjut lagi. Nama Ustadz Fahrul Aditya Krishna Afifi. Tempat tanggal lahir Kulon Progo 16 Mei 1998. Alamat Nanggulan Kulon Progo Yogyakarta. Nomor HP yang bisa dihubungi 0888 06857189. Kemudian pendidikan terakhir beliau masih kuliah di kampus IIM Surakarta Sarjana S1 jurusan PAI. Tugas lain beliau adalah pembina kelas 12. Lanjut lagi, nama Ustadz Sadam, tempat tanggal lahir Brebes 10 November 1998, alamat Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Kemudian nomor HP yang bisa dihubungi 085 87 579 0099. Kemudian pendidikan terakhir beliau masih kuliah di kampus IIM Surakarta Sarjana S1 jurusan PAI. Tugas lain yaitu pembina kelas 12. Kemudian di sana ada nama Ustadz Ridwan Kurniawan, tempat tanggal lahir Sragen 26 Juni 1999, alamat Desa Peleman, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Nomor HP yang bisa dihubungi 085 64 155 6208. Kemudian pendidikan terakhir beliau masih kuliah di kampus IIM Surakarta Sarjana S1 jurusan PAI. Tugas lain yaitu pembina kelas 10. Kemudian nama Ustadz Puji Ardianto, tempat tanggal lahir Blora 15 Maret tahun 2000. Alamat Sirnabaya RT 02 RW 01 Teluk Jambe Karawang. Nomor HP yang bisa dihubungi 089 54 2301 5198. Kemudian pendidikan terakhir Mahat Abi Umi. Tugas lain yaitu pembina kelas 10. Lanjut lagi, pembina nama Ustadz Raihan Sultan Arya Nugraha, tempat tanggal lahir Sampali 27 Maret 2001, alamat Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Nomor HP yang bisa dihubungi 089 6136 00130. Kemudian pendidikan terakhir beliau masih di kampus UMS D3 Mahat Abu Bakar. Ini jurusan bahasa Arab. Tugas lain yaitu pembina kelas 12. Lanjut lagi, nama Ustadz Valentino Rossi, tempat tanggal lahir Pacitan 28 April 2001, alamat Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Nomor HP yang bisa dihubungi 087 854 610 808. Kemudian pendidikan terakhir masih kuliah di kampus UMS D3 Mahat Abu Bakar jurusan bahasa Arab. Tugas lain yaitu pembina kelas 11. Kemudian nama Ustadz Al-Faiza Akbar, tempat tanggal lahir Surakarta 07 Februari 2002, alamat Semanggi RT 01 RW 04 Pasar Kliwon Surakarta. Kemudian nomor HP yang bisa dihubungi 082 327 699 976. Pendidikan terakhir di SMA MTA Surakarta. Tugas lain yaitu pembina kelas 11. Kemudian ada pembina nama Ustadz Agung Grandika Radinata, tempat tanggal lahir Bojonegoro 4 Maret 2002, alamat Mojosari RT 01 RW 01 Sumberjo Margomulyo Bojonegoro Jawa Timur. Nomor HP yang bisa dihubungi 0815
53209295. Kemudian pendidikan terakhir beliau masih kuliah di kampus UT Surakarta, sarjana S1 jurusan agribisnis. Tugas lain yaitu pembina kelas 10. Baik, demikian adalah pemaparan ta'aruf dengan pengasuh pembina. Di sana juga dicantumkan nomor HP, nanti kalau ada apa-apa bisa menghubungi nomor beliau. Kemudian menginjak acara selanjutnya yaitu acara ke-6, pembagian kamar dan wali kamar santri baru yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Wahid Nuruddin SPD MPD selaku staf kurikulum Asrama Putra. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan membacakan untuk pembagian kamar dan wali kamar kelas 10 Asrama Putra SMA MTA tahun pelajaran 2021-2022. Adapun untuk pembina dan pengasuh kelas 10 tahun pelajaran 2021 dan 2022, nanti untuk pengasuhnya sendiri nanti akan diasuh oleh Ustadz Nasruddin, sarjana agama. Nanti kemudian dibantu ada beberapa pembina, diantaranya yaitu ada Ustadz Faisal Anwar Fauzan SPD, kemudian ada Ustadz Taufik Jalaluddin, kemudian ada Ustadz Muhammad Habibullah SR, kemudian ada Ustadz Ridwan Kurniawan, kemudian ada Ustadz Puji Ardianto, kemudian untuk selanjutnya ada Ustadz Agung Grandika. Nah, ini nanti untuk pengasuh dan pembina kelas 10 yang nanti insya Allah akan memberikan pengarahan kepada adik-adik kelas 10 yang nanti ketika masuk ke asrama. Kemudian untuk selanjutnya saya akan langsung bacakan untuk pembagian kamar beserta wali kamarnya. Untuk yang pertama, kamar 301. Nanti pengasuhnya atau pembina wali kamarnya adalah Ustadz Nasruddin sendiri, di mana untuk anggotanya ada Abdul Ghaffar Muhammad Arifin dari Matese, kemudian Abdul Latif Anafi Baturetno, Sultan Fahri Nayanda dari Cimahi Tengah, kemudian Usaid Muhammad Janibullah dari Ngutar, kemudian Yusuf Kordowi Ramadan dari Masaran, kemudian M. Khi Irfan Al-Hajj dari Waitenan, kemudian ada Mukhlis Dwi Angga Kusuma ini dari Pulupuh, kemudian ada Muhammad Aziz Fatin Saputra dari Kedawung, kemudian ada Salman Hakim dari Ceper, kemudian ada Satria Adil Wicaksana. Nah, kemudian untuk kamar 302 ini masih sama, nanti wali kamarnya adalah Ustadz Nasruddin, diantaranya Abid Zubaid Al-Farisi ini dari Cilacap, kemudian Ahsanu Amal dari Sukoharjo, kemudian Amaluddin Anwar ini dari Karawang, kemudian ada In'am Syarif dari Yogyakarta, kemudian ada Ismail ini dari Sragen, kemudian ada Khairul Surya Danda ini dari Boyolali, kemudian Muhammad Zaidan dari Boyolali, kemudian Nabil Hajid Abdullah dari Sleman, kemudian Naufal Razif As-Siddiqi dari Surakarta, kemudian ada Reviana Al-Muzaki Kusna. Nah, ini untuk anggota kamar 302. Untuk kontak dari Ustadz Nasruddin bisa dilihat nanti kalau misalnya ada keperluan untuk dihubungi, silahkan dihubungi di kontak 0857 2821 8817. Kemudian untuk selanjutnya, untuk wali kamarnya nanti dari kamar 303 adalah Ustadz
Faisal Anwar Fauzan, sarjana pendidikan. Untuk santrinya antara lain Amaroso Hania dari Tangerang, kemudian Arya Maulana Wiarnata dari Wonogiri, kemudian As-Sauki Fadli Al-Ghifari dari Semarang, kemudian Brian Pratama Putra dari Grobogan, kemudian Habibur Rahman dari Karanganyar, kemudian Hakim Akram Azizi ini dari Gresik, kemudian Ilham Nur Hidayat dari Semarang, kemudian Angga Iza Saputra ini dari Pati, kemudian Akil Safik Dava dari Kuburaya, dan yang terakhir di kamar 303 Aksel Maulana Aribuana ini dari Boyolali. Kemudian anggota kamar 304 untuk wali kamarnya masih bersama Ustadz Faisal Anwar Fauzan, sarjana pendidikan. Yang pertama Muhammad Baguseto dari Boyolali, kemudian Muhammad Dava Arozi dari Sragen, kemudian Muhammad Darul Ulum dari Karanganyar, kemudian Muhammad Fakih Mustafik dari Sukoharjo, kemudian Muhammad Krishna Kolbi Nur Pratama dari Tanah Laut, kemudian Muhammad Naufal Azmi Husoyi dari Tegal, kemudian Muhammad Rayyan Bunasatria dari Karanganyar, kemudian Bayu Maftuh Rohman dari Belitung, kemudian ada Cahyo Daru Pramudita, kemudian yang terakhir di kamar 304 Dava Fulvian Al-Farisi ini dari Sragen. Untuk kontaknya bisa dilihat nanti bisa kalau misalnya ada keperluan untuk menghubungi. Kemudian untuk selanjutnya kamar 305, nanti untuk wali kamarnya adalah Ustadz Taufik Jalaluddin. Untuk santrinya diantaranya yang pertama Abbas Abdillah ini dari Karanganyar, kemudian Abdullah Fikri Al-Faqih ini dari Karawang, kemudian Ahmad Furqon Ramadhani ini dari Tabanan, kemudian Ahyar Miftakul Azwan dari Sragen, kemudian Ivan Arja Mukolik dari Jakarta Timur, kemudian Muhammad Rajinda Al-Haq dari Sragen, kemudian Muhammad Rofin Al-Husain dari Boyolali, kemudian Muhammad Zaid Ulinuha dari Sragen, kemudian Muhammad Zaki Alauddin dari Klaten, dan yang terakhir Nindya Satya Prayoga ini untuk kamar 305. Untuk selanjutnya anggota kamar 306 wali kamarnya yaitu Ustadz Taufik Jalaluddin. Diantaranya yang pertama Asad Faras Fauzi dari Karanganyar, kemudian Zuril Mubarak dari Klaten, kemudian Fadil Rama Sri Maharsi dari Klaten, Fatih Al-Ansori dari Karanganyar, Fikra Nabil Mujahid dari Sragen, Miftah Aziz Koharudin dari Jakarta Barat, Moh Asfahan Nurilham dari Ponorogo, Muhammad Abiyu Haidar dari Cilacap, Muhammad Aijudin dari Karanganyar, kemudian yang terakhir Muhammad Fadil dari Sukoharjo. Nah, untuk kamar selanjutnya yaitu kamar 307. Nanti untuk wali kamarnya yaitu adalah Ustadz Muhammad Habibullah, sarjana arsitektur. Kemudian untuk anggotanya diantaranya Jeffrey Al-Bukhari dari Kota Baru, Moh Hisham dari Bintan, Muhammad Anfaklul Ardiansah dari Ngawi, Muhammad Nabil Akbar dari Kebumen, Muhammad Bagas Pratama dari Purwakarta, Umar Said Fadoli dari Pati, Femi Al-Bukhari dari Lampung Selatan, Wildan Hanan Asyauki dari Karanganyar, Lutfi Fauzan dari Klaten,
Kholbin Karim dari Pekanbaru. Kemudian untuk anggota kamar 308, wali kamarnya masih Ustadz M. Habibullah, sarjana arsitektur. Untuk santrinya antara lain Nur Rahman dari Bojonegoro, Opik Nur Rahman Manda Putra dari Sragen, Raditya Purnama dari Surakarta, Rahmat Habibullah dari Sukoharjo, Rofi Udriansah dari Karanganyar, Hisam Hibatullah dari Karanganyar, Ibnu Ammar As-Salami dari Pemalang, Mun Hammi Rozak dari Klaten, Rizky Nugraha dari Karawang, dan yang terakhir Saloka Saiful Islam dari Klaten. Untuk selanjutnya anggota kamar 309 dengan wali kamar yaitu Ustadz Ridwan Kurniawan. Untuk yang pertama Muhammad Rozak Musirawas, kemudian Muhammad Abid Hibatullah Al-Turmudi, Muhammad Furqon Al-Fatih, ini dari Karawang, kemudian Muhammad Nadhirin Ilham dari Grobogan, Muhammad Naufal Santoso dari Grobogan, Muhammad Rizki dari Grobogan, Wildad Wira Saputra dari Karanganyar, Ahmad Trifai dari Halmahera Timur, Hafid Al-Haris dari Sragen, dan yang terakhir Hasbi Asyidiki, ini dari Tangerang. Kemudian anggota kamar 315, wali kamarnya masih Ustadz Ridwan Kurniawan, antara lain Muhammad Risyad Rois Al-Fajri dari Sukoharjo, Muhammad Ru'ukul Majid dari Sragen, Muhammad Syafiq dari Jayapura, Syafiq Maulana Ibrahim dari Gunung Kidul, Muhammad Fikri Makfuri dari Kota Waringin Barat, kemudian Lu'ai Musa Harjanta dari Banjarnegara, kemudian Lukman Hikmata Setiawan dari Surakarta, kemudian Marcino Lukman Adi Nugraha dari Wonogiri, kemudian Mas Ridho Dwi Rahmat dari Boyolali, kemudian yang terakhir Thohir Abdul Halim dari Sukoharjo. Kemudian untuk kamar 316 nanti untuk wali kamarnya yaitu Ustadz Puji Ardianto. Untuk yang pertama Ibnu Abdurrahman dari Kebumen, kemudian Irsyad Khairi Nasrullah dari Karanganyar, Ismail Abdul Mufid dari Sragen, Muhammad Fadil Baihaqi dari Sukoharjo, Yahya Ridho Al-Hadi dari Karanganyar, Irza Marta Satya Aji dari Sleman, Khalilul Rahman dari Karanganyar, Mahendra Adi Dharma Saputra dari Sragen, Maulana Ahsan dari Karanganyar, dan yang terakhir Muhammad Khawiyul Amin dari Pati. Kemudian anggota kamar 317, wali kamarnya masih Ustadz Puji Ardianto. Di antaranya Muhammad Amir Husni dari Klaten, Akil Rusdi Romadona dari Wonogiri, Dewangga Sekhar Sailendra dari Semarang, Danova Yunanda Putra dari Cilacap, Eko Sulistyo Utomo dari Sragen, Fajar Dwi Nugroho dari Karanganyar, Hakim Almadda Zahran dari Boyolali, Hilmi Iza Faturrahman dari Boyolali, Wildan Ahmad Fahrezi dari Kota Waringin Barat. Ya, itu tadi kamar 317. Kemudian untuk
anggota kamar 318. Nanti untuk wali kamar yaitu Ustadz Agung Grandika. Untuk santrinya yaitu yang pertama Abi Nur Hidayat dari Karanganyar, kemudian ada Afnan Dava Saputra dari Boyolali, kemudian ada Ahdanul Zikri dari Karanganyar, kemudian ada Ahmad Fatroni dari Grobogan, kemudian ada Amrul Khairi Ansori dari Sukoharjo, kemudian ada Anajma Sakib dari Sukoharjo, kemudian ada Husain Ali Firdaus dari Jambi, dan yang terakhir Khalid Saifullah dari Riau. Baik, terima kasih. Itu untuk pembagian kamar dan wali kamar untuk santri kelas 10 tahun ajaran 2021 dan 2022. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kemudian apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian acara demi acara sudah kita laksanakan. Semoga antum semuanya atau santri-santri baru Asrama Putra MTA bisa menyimak dan bisa memahami apa yang sudah dipaparkan. Kalaupun nanti belum paham, nanti bisa diputar kembali bagian mana yang belum paham, atau kalau tidak bisa menghubungi nomor-nomor beliau yang sudah tercantum. Demikian adalah gambaran-gambaran tata tertib, kemudian kegiatan, dan masih banyak lagi yang belum disampaikan. Kemudian dari kami cukup. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, kita akhiri acara masa pengenalan lingkungan asrama. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.